Selamat pagi Jess. Apa kabar pagi ini? Pasti semangat ya. Ada komen oke nih, nggak terbiasa dari Mbak Putri. Mbak Putri Ayu, Mbak Putri siapa ini? Maaf Pak Jess, apakah istrinya Pak Jess pola makannya seperti Pak Jess? Aduh Jess, kalau saya ditanya begitu, jawabnya gimana ya Jess ya? Gimana no? Gimana? Ya udah pastilah. Di rumah pun nggak ada beras. Tuh dengar sendiri kan Jess? Di rumah nggak ada beras, emang nggak pernah beli beras. Kita sudah nggak makan beras Jess. Nggak makan nasi. Ya kenapa kita nggak makan nasi? Karena hampir rata-rata cemilan-cemilan yang kita makan itu nomor satu ya. Hampir rata-rata cemilan-cemilan jajan-jajan yang kita makan semuanya itu sudah mengandung gula. Ingat loh, nasi itu gula. Nasi kamu ganti dengan apapun itu gula. Ya, karena tubuh tidak mengenal nasi. Tubuh tidak mengenal jajanan, tubuh tidak mengenal cemilan. Tubuh juga tidak mengenal mie, tubuh tidak mengenal singkong, tubuh tidak mengenal ubi, tubuh juga tidak mengenal kentang. Tubuh hanya melihat itu adalah gula. Ketika kamu makan, masuk ke dalam lambung, diolah yang namanya karbohidrat, serat, itu diserap oleh tubuh. Ketika sudah dicerna, namanya glukosa. Glukosa atau sakrosa atau fruktosa itu gula semua itu. Gula sayur, gula buah, atau gula dari makanan-makanan yang kamu makan. Nah itu. Nah, kalau kamu ngerti rahasia ini, maka kamu akan ngikut sama saya pasti. Karena apa? Karena aktivitasmu itu tidak selebar daun kelor. Ya, aktivitasmu itu selebar daun seledri masalahnya. Sehingga ketika kamu makan yang tadi saya sebutkan, pasti biasanya berlimpah. Karena kamu kan orang-orang yang mager bekerja dengan jempol. Kamu orang-orang yang mager bekerja dengan jari, duduk, perintah kanan, perintah kiri, suruh OB, naik lift. Itu kan kerjaanmu kan kayak gitu. Oh tidak, saya kerja proyek Pak. Oh tidak, saya petani Pak. Oh tidak, saya kuli panggul, saya kuli bangunan. Ya, seberapa besar kuli bangunan dan semua pekerjaan yang saya sebutkan tadi kamu 8 jam full? Enggak kan? Belum jongkok ngerokok, belum jongkok lihat, belum jongkok ngopi, belum kepotong ngobrol. Enggak banyak Jess. Itu sebabnya makanan-makanan tadi yang kamu makan, ketika kamu santap langsung ke tubuhmu, sementara tubuhmu tidak menggunakan itu, maka insulin bergerak. Insulin itu kan diciptakan sama pankreas ketika kamu makan makanan yang tadi saya sebutkan. Ketika insulin bergerak, maka dia mengumpulkan semua gula-gula tadi yang tidak dipakai. Nah, gula-gula yang tidak dipakai tadi disetor ke otot, disetor ke lever. Nah, masalahnya lever nggak butuh, karena lever butuhnya fruktosa. Otot butuhnya kalori, gula tadi, tapi kamu nggak olahraga, kamu nggak nge-gym, jadi otot nggak butuh makanan itu. Ototnya tipis, ototnya lemah. Maka disimpanlah di yang namanya lemak tubuh. Padahal gula-gula tadi kan tidak mengandung lemak. Tapi karena tubuhmu tidak ada gudang penimbunnya, maka dititipinlah jadi lemak. Akhirnya kamu OB. Dan itu adalah awal dari penyumbatan-penyumbatan. Nih, kamu biasa dengar saya ngomong nih, jam berapa saya makan, apa yang saya makan. Kamu dengar dari sebelah saya ini. Gimana no? Kamu kalau makan gimana no? Oh, kita bangun tidur ya kita racikan. Bangun tidur pasti minum racikan. Jadi kalau saya minum racikan, sebelah saya pasti minum racikan. Jadi pertanyaan ini langsung dijawab sama yang bersangkutan nih.
Terus kalau terasa lapar di atas jam 10 atau jam 12 kadang-kadang itu kita makan telur rebus. Nah, makan telur rebus itu pasti di atas jam 10 Ya. setelah bereksersis. Ya, itu dia setelah bereksersis. Artinya tubuh sudah bergerak dari basa ke asam. Asam lambungmu sudah aktif. Jangan pagi-pagi bangun tidur langsung dikasih sarapin. Ya, walahu alam kamu ndak kena mah. Walahu alam kamu ndak kena yang namanya penyakit lambung. Itu masalahnya. Kita biasa makan jam berapa, Neng? Kalau kita makan kadang nggak tentu ya. Rata-rata di atas jam 4. Kalau jam 1, jam 2 saya merasa kita belum terasa lapar. Buat apa makan gitu loh. Jadi waktu kita makan itu waktu terasa lapar baru kita makan. Itu kita makan bisa di atas dari jam 7 atau jam 7. Kadang kalau sibuk kitanya kadang makan bisa di atas jam 8. Nah, Itu pun kita makan paling ya pakai nasi tongseng, enggak, tongseng. Kadang ikan bakar. Ikan bakar, Kalau enggak sop. sop, telur kepiting makan nggak? Wah, kepiting kalau kita udah ada langganan tetap tuh. Sekali makan bisa satu orang satu porsi. Satu porsi itu isi 2 ekor loh kepitingnya. Isi 2 ekor dan bertelur. Yang kata orang semuanya itu kolesterol tinggi. Justru itu yang dibutuhkan untuk sehat dan hidup kok. Makan pakai nasi nggak kalau makan kepiting? Oh enggak, kita sama sekali enggak. Lihat nasi pun kita udah enggak apa gitu loh, gitu. Jadi enggak ada nafsu sedikit pun pengen coba nasi gitu. Maaf banget sih, jangan bilang kita sombong tau nggak. Tapi udah nggak kepengen gitu loh, Ya. nggak kepengen coba. Cemilannya apa, Neng? Cemilan kita paling imping. Saya sekali beli imping, maaf takut kalau ada yang sampai beli tanya kirain kita ada hajatan ya. Karena sekali beli imping tuh 2 kilo. Jarang kan kalau orang beli imping 2 kilo pasti ada hajatan. Sedangkan kita imping ini setiap saya goreng itu 1/4. Cemilan. Cemilannya emping, bro. Terus kalau enggak kacang mede selalu beli sekilo. Itu cemilan kita di mobil atau di rumah. Nah, kamu dengar sendiri kan sama orangnya yang ditanya. Jadi, ya memang itu pola kita. Itu dilakukan sama kita doang atau anak-anak kita sama cucu kita juga? Wah, cucu kita pun cemilan kitnya sekarang sore-sore pun telur rebus. Cemilannya itu. Ya. Itu cucu kita yang berusia 2 tahun ya, itu udah dibiasain cemilan itu. Terus makan nasi pun cucu paling 2 sendok doang, yang dibanyakin lauk. Ikan, Kayak gitu, nasi Ayam. paling dikit doang. daging empal. Justru malah anak-anak harus dihindarkan dari daging olahan. Singkirkan yang namanya nugget ya, singkirkan yang namanya sosis, singkirkan yang namanya daging-daging olahan itu. Jangan kasih anakmu begituan. Itu yang orang bilang menyebabkan masalah-masalah yang nanti adalah degeneratif. Karena itu makanan-makanan tidak ada gizi itu. Bakso itu termasuk daging olahan loh. Ya tapi kan kamu suka. Ya tergantung bakso yang mana. Bakso yang 80-90% bakso, 10% tepung, atau 90% tepung, baksonya dagingnya 10%. Nah, kamu bisa milih itu. Kalau buat sendiri Pak, nah itu saya nggak ikut campur dah, silahkan dah. Ya kalau buat sendiri monggo silahkan. Itu udah pasti jos itu. Kamu yang buat, kamu yang gorengan boleh dimakan nggak Neng? Kita gorengan kayak enggak deh. Paling sekali-kali kali ya. Kalau pas keluar kita ada meeting ya. Orang saja terpaksa kita ambil 1. Itu pun goreng paling pisang goreng kali ya. Pisang Satu, itu aja Ya. sih kitanya. Kopi minum nggak kita Neng? Wah tiap hari itu. Tiap hari kopi. Kopi selalu di atas jam 1 kita minum sampai sore. Sebelum makan kita minum kopi. Pak, nggak diisi makanan terus minum kopi apa nggak kena? Mah, oh tidak, tentu tidak. Jadi prinsipnya itu kamu melibatkan mitokondriamu untuk aktif dalam tubuh. Sehingga ketika kamu mengendalikan mulutmu, maka mitokondria yang bermanuver di dalam tubuh. Kalau mitokondria bermanuver, kamu sehat. Itulah sebabnya sarapan terbaik tidak sarapan, jam makan jam 1 sampai jam 7 malam, bangun tidur minumnya racikan macin, malam hari stop meal, tidak makan. Itu pola hidup sehat. Dan kalau kamu jalankan dengan rutin, maka tubuhmu akan menyembuhkan dirinya sendiri, termasuk masalah-masalah yang sangat
menakutkan dalam hidupmu. Begitu ya, Nang ya? Iya. Sehat ya, Jess? Saya lagi